peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dilakukan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pemuda Indonesia dengan cepat mengetahuinya. Salah satu tokoh yang mengetahuinya yaitu Sultan Syahrir. Mereka mengetahuinya karena sering mendengarkan berita siaran dari radio luar negeri. In the morning. On the battleship Missouri, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. These proceedings are closed. Setelah mendengar berita dari radio, Sultan Syahrir bergegas memberitahu para golongan pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita tersebut? Memangnya berita apa? Saudara-saudaraku, saya telah mendengar berita terbaru, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Jepang tidak lagi berkuasa karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai di Indonesia. Berarti keadaan kita sekarang sedang penuh kekuatan. Benar, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, segala penduga dia kemerdekaan dari Jepang. Karena kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Doris benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul Moikana. Sebaiknya kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kita mengusulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat untuk kita semua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, apakah Bung Karno melakukan hal ini? Jika kalian semua setuju, besok kita akan mendatangi kediaman Bung Karno dan menceritakan maksud kedatangan kita ke sana. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih informasinya. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia. Pada pembicaraan tersebut, Soekarno terlihat kurang mendukung keinginan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Dalam rapat tersebut, para pemuda sepakat untuk merundingkan kembali dengan Soekarno dan Mohatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Mas dia. Kebetulan sekali tokoh-tokoh tua ada di sini. Aku, tokoh-tokoh juga ada di sini. Iya, benar. Silahkan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Mama. Silakan. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama anggota yang lainnya. Mas, ada tokoh-tokoh muda di sini. Ya. Maaf, mengungkapkan waktu Anda. Ya tidak Bapak. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan?
Sebelumnya, Bung sendiri sudah tahu kan kalau kami bangsa Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya. Yang saya tahu, kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Saya juga menginginkan. Lalu, kenapa Bung tidak setuju jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PKI. Saya harap Bung tidak melaksanakan rapat dengan anggota PPKI. Saya takut kalau Jepang mengetahui rencana ini. Dan saya tahu itu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi ini merupakan satu-satunya jembatan untuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan ini kepada anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mendapatkan banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak menyetujui saya tidak akan memproklamasikan. Di saat suasana semakin panas, tiba-tiba Muhammad Hatta pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa, saya senang sekali ini kemari. Saya sedang berbicara keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, Bung. Bagaimana kalau masalah ini kita harus tuntas tanpa para tokoh pemuda? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para tokoh ini? Biarkan para pemuda ini hidup di luar. Para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang, sedangkan Bung Karno, Bung Hatta, serta para tokoh nasionalis tua berunding. Rapat dengan golongan tua tersebut menghasilkan kesepakatan untuk merundingkan proklamasi kemerdekaan pada sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang, dan tidak menuruti keinginan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian para tokoh tua keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendapat saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini juga. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan dan besok akan melaksanakan sidang dengan PPKI. Namanya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalikan tangan sendiri? Tidak, semua ini butuh proses. Tuh kan, apa aku bilang wis? Diam lah. Apa tidak ingin kita merdeka sekarang juga? Benar juga Pak kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang sangat menyayat jiwa dan raga kami ini. Apakah kita akan menunggu janji dari Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kekuatan kita tidak akan bisa mengalahkan Jepang. Coba kalian pikirkan, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jika Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Ini batang leherku, sangat aku dan potong leher ini sekarang, tidak perlu menunggu esok. Akhirnya, para pemuda pun pergi meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka langsung pergi untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan
tugas itu tidak lain adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya pagi-pagi sudah datang kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengambil waktu tahu Anda. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh gitu. Mari masuk. Terima kasih. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Bu, tamunya kok tidak ditawarin dulu? Ah iya kan Mas, Ibu lupa. Bahan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ah bisa saja, sebentar ya saya buatkan. Baik Bu. Makanya saya datang ke sini untuk membicarakan hal-hal yang penting. Memang hal penting yang mana? Apakah berkaitan dengan niat yang tadi? Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda kan. Benar, kedatangan kami ke sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Maaf Bung, sebenarnya kami datang kemari diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus keluar kota? Sudahlah Bung, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Cepatlah ikut kami. Tapi kami tidak mau apa-apaan kalian ini. Ini sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Apakah semua ini penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berbeda dengan vaksinasi. Bu, Kang Mas pamit dulu ya. Kang Mas akan pergi dengan dua pemuda itu Kemana? ke Karawang. Apakah Ibu boleh ikut? Akhir-akhir ini perasaan Ibu tidak enak. Boleh? Pak. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk kita semua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar. Sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Oh, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia, apa ada saya bunuh? Fatmawati yang melihat kejadian ini kemudian ia menghampiri dan melindungi Soekarno. Apa-apaan kamu ini? Kita Bu, kami ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya, tapi Bung Karno menolaknya. Ya saya tahu, tapi bukan ini jalannya. Kang Mas menolak pasti ada alasannya. Lalu, bagaimana dengan jalan? Padahal keputusan ada di kedua tangan pemimpin tersebut. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, jangan ada emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan di Jakarta, berita hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin dan golongan tua. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Kemudian dia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang setibanya di rumah Laksamana Maeda. Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu? Ya, itu benar. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Setelah Ahmad Subarjo mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana.
Karena apakah kamu tahu Bung Karno dan Bung Hatta di mana disembunyikan? Tidak. Lalu di mana Bung Karno dan Bung Hatta disembunyikan sekarang? Saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan memproklamasikan kemerdekaannya besok. Bagaimana? Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Saya bersumpah, tapi tolong bantu mereka kembali ke Jakarta. Saya berjanji, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jika sampai pukul 12 siang belum dilaksanakan proklamasi tersebut, nyawa saya akan menjadi taruhannya. Bagaimana? Janji Anda lihat meyakinkan. Bawalah ya sekarang juga. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai di sana, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels di Jakarta. Setelah Ahmad Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Den Hendels tidak bersedia menyediakan tempat rapat malam itu, atas usaha Subarjo, pertemuan itu dipindahkan ke rumah kediaman Maeda di Nassau Boulevard. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan mengenai rumus-rumusan tentang kemerdekaan. Pertama-tama, mari kita buat teks proklamasi. Baiklah, bagaimana jika kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat kedua, hal-hal mengenai pemindahan kemerdekaan, kekuasaan, dan lain-lain akan disenggarakan dengan bersama dan dengan tempo singkat-singkatnya. Bagaimana? Baiklah, kita gabungkan kedua kalimat tersebut. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta ditulis oleh Soekarno. Lalu Bung Karno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerak nasional yang hadir. Kemudian Bung Karno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Baiklah, setelah kita sepakati bersama, saya meminta Sayuti Melik untuk menulisnya. Baik, saya akan menulisnya. Sebaiknya, teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua orang yang ada di sini. Ya, saya setuju. Tetapi, para pemuda menolak usul tersebut. Saya tidak setuju. Saya mempunyai usul teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta karena Bung Karno dan Bung Hatta merupakan pimpinan bangsa Indonesia dan disegani oleh rakyat. Setuju? Setuju. Merdeka Indonesiaku. Merdeka. Ternyata, semua yang hadir setuju. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang otentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Darwis memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo, tolong siapkan alat pengeras suara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Sedangkan Suhut Sastro menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno tersebut. Mereka antara lain Buntaran Martowatmojo, Abis Kuno, Cokro Suyuse, Anwar Cokrowaminoto, Harsono Cokrowaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Kiai Haji Mas Mansur, Pandu Kartawiraguna, Muhammad Tabrani, serta Abdul Ghaffar Pringgodikdo. 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, Bung Hatta datang langsung menuju kamar Bung Karno. Pak, semuanya telah siap. Mari kita membacakan teks proklamasi. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Rombongan aktif kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib anak air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan bermuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 0445 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.